Apa yang terpikir pertama kali oleh kalian setelah melihat ilustrasi di awal video? Sebuah keluarga, kehangatan, kasih sayang, dukungan, kebersamaan, atau bahkan Teletubbies? Ini adalah sebuah ilustrasi yang berjudul I Do Not Want to Stay, yang artinya aku tidak mau tinggal lagi. Yang diciptakan oleh seseorang bernama PQ House ya. Di sini ditulisnya PQ House, saya gak tahu cara bacanya, tapi tertulis seperti itu. Yang diunggah pada media sosial yaitu TikTok pada tanggal 3 Agustus 2023. Dengan views pada saat ini tembus dari 1 juta penonton dan 300.000 like, dengan berbagai macam respon dari para pengguna media sosial itu sendiri. Selain ilustrasi yang berjudul I Do Not Want to Stay itu, seniman ini juga mempunyai banyak sekali karya seni yang telah dia unggah ke akun media sosial tersebut. Dengan tema ataupun makna yang sangat mendalam jika kita perhatikan secara lebih seksama. Yang tentunya, salah satunya yaitu ilustrasi yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi tanpa berlama-lama, mari langsung saja ke pembahasan utamanya. Yang pertama, yaitu ada komposisi dan juga subjek. Di sini kita bisa melihat sekelompok orang yang sedang berpelukan membentuk lingkaran di tengah ruangan, yang mana hal ini menggambarkan ikatan atau kasih sayang yang sangat kuat di antara mereka. Hampir semua orang menundukkan kepala ke arah pusat pelukan, seolah sedang berduka, saling menghibur, atau mencari perlindungan emosional. Yang mana arti lainnya, mereka ini sedang mengalami situasi yang tidak bisa mereka tangani, dan pada saat ini mereka sedang meratapi kejadian tersebut. Kemudian bisa dilihat juga ada sebuah detail kecil, di mana kita bisa melihat di tangan orang-orang yang memeluk diperlihatkan sobekan dari bagian-bagian tubuh si sosok yang mereka peluk. Dengan kata lain, orang-orang tersebut mengambil segala sesuatu darinya. Direnggut, diambil, dicuri, bahkan dibiarkan. Yang mana secara tidak langsung si karakter tersebut digambarkan menjadi pegangan atau tumpuan oleh semua orang yang ada di sana. Dan parahnya, orang-orang tersebut melakukannya hanya demi dirinya masing-masing dan tidak melihat kondisi orang lain. Yang mana secara tidak langsung ini juga merepresentasikan dari manusia-manusia egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena terlihat mereka yang memeluk itu dalam kondisi yang sedih dan berupaya untuk menghilangkan kesedihannya dengan cara menumpahkannya kepada orang lain. Yang mana ini sejalan dengan sebuah teori yang bernama teori dukungan sosial atau social support. Hubungannya dengan lukisan ini yaitu kelompok orang yang saling berpelukan menggambarkan adanya dukungan emosional saat seseorang mengalami kesedihan atau trauma. Akan tetapi dilihat dari sudut pandang orang-orang yang sedang memeluk. Dan ini juga sejalan dengan sebuah jurnal yang saya temukan, yang berjudul Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Kesehatan Mental di Indonesia, Kajian Meta-Analisis, dari Hidayati dan Purwandari 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sosial memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap kesehatan mental masyarakat Indonesia. Secara tidak langsung, semakin tinggi dukungan sosial, semakin baik kondisi psikologi individu tersebut. Namun, dari sudut pandang gambar ini bisa dilihat efek yang ditimbulkan bisa berdampak negatif terhadap individu yang harus melakukan dukungan kepada orang lain secara tidak sukarela dan kondisi yang kurang baik serta kurang tepat. Dari jurnal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dukungan sosial merupakan faktor penting yang berperan dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mental individu, terutama ketika menghadapi tekanan psikologis atau peristiwa yang menimbulkan stres. Dalam tanda kutip, jika dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kondisi situasi yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu sosok spotlight utama kita, yaitu lelaki yang memakai kemeja putih. Dia satu-satunya yang tidak menunduk dan juga bahkan tidak memeluk. Yang mana artinya dia melakukan ini karena mau tidak mau harus melakukannya atau dalam kurung terpaksa. Kemudian tatapan kosong dan ekspresi yang tidak bahagia, yang mengisyaratkan dia tidak mempunyai jiwa. Kemudian wajah yang rusak dan berantakan seolah-olah wajahnya telah direnggut. Dengan kata lain, ini juga menggambarkan
harga diri yang sudah hampir hilang karena rasa malu yang ia tanggung dari pandangan sosial. Secara simbolis, ini bisa ditafsirkan sebagai orang yang mengalami trauma, kemudian representasi penderitaan yang dapat ditimbulkan oleh kehadiran orang lain. Yang mana hal tersebut juga sejalan dengan sebuah teori yang bernama psychological alienation atau keterasingan psikologi. Dalam psikologi fenomenologis, kondisi ini sering disebut sebagai kesepian eksistensial, yaitu perasaan terasingkan yang tetap muncul meskipun seseorang tidak benar-benar sendirian. Dan teori ini juga sejalan dengan sebuah jurnal yang saya temukan, yaitu teori tentang trauma dan PTSD. Yang mana kaitannya dengan lukisan ini yaitu sesosok yang berdiri di belakang dengan wajah terluka dan ekspresi kosong dapat diinterpretasikan sebagai individu yang mengalami trauma psikologis. Yang mana dalam jurnal ini, ciri trauma yang muncul yaitu yang pertama mati rasa emosional, menarik diri dari lingkungan, merasa berbeda dari orang lain, dan kesulitan merasakan kedekatan emosional. Selain dari jurnal PTSD, saya juga menemukan sebuah jurnal dari Siti Urbayatun yang berjudul Studi Meta-Analisis Hubungan Antara Social Support dengan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Penelitian ini menemukan bahwa dukungan sosial berkorelasi negatif dengan PTSD, yang mana artinya semakin tinggi dukungan yang diterima oleh seseorang, maka semakin rendah kemungkinan munculnya gejala PTSD. Lalu interpretasi dalam lukisan ini yaitu pelukan kelompok dapat dipandang sebagai upaya lingkungan sosial untuk membantu individu yang mengalami trauma agar tidak tenggelam dalam penderitaannya. Tapi faktanya, yang menimbulkan masalah dalam skenario konteks lukisan ini, yaitu tindakan upaya lingkungan sosial itu sendiri, yang terlalu mengandalkan, mengharapkan, bahkan mengikat si karakter, yang mana ini menjadi salah satu titik ataupun sebuah akar masalah, yang menyebabkan semua ini terjadi. Dan tentunya ini pasti sudah berlaku sejak lama, yang mana ini bisa disebut tekanan emosional yang tidak terlihat. Kemudian ada unsur pencahayaan, yang mana cahaya datang dari kiri dan menerangi dinding serta sebagian kelompok. Area kiri ruangan lebih gelap, menciptakan kontras antara terang dan bayangan. Dan biasanya, teknik ini tuh sering digunakan untuk menekankan konflik antara harapan dan keputusasaan. Kemudian objek pendukung atau detail kecil yang bisa kita perhatikan dalam lukisan ini. Yang pertama, di sisi kiri, terdapat sebuah akuarium kecil dengan seekor ikan di dalamnya, yang mana ikan yang sendirian dapat diartikan sebagai simbol isolasi atau keterasingan, yang secara tidak langsung ini merepresentasikan keadaan si karakter yang memakai kemeja putih. Dia merasakan kesepian dan dia tidak punya siapa-siapa dalam hidupnya. Kemudian, akuarium juga melambangkan sebuah ruang yang terbatas, seperti seseorang yang terjebak di dalam suatu kondisi atau situasi. Dan dalam konteks lukisan ini, dia terjebak dalam sebuah ikatan itu sendiri. Kemudian, yang selanjutnya ada sebuah buku yang mengisyaratkan atau menyimbolkan tentang pengetahuan, yang mana si MC mengetahui dengan hal ini semua. Akan tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak punya pilihan lain selain menjalaninya. Kemudian yang terakhir ada kabel yang melilit pada kaki dari akuarium, yang secara tidak langsung ini mengartikan dia terikat oleh sesuatu yang runyam dan juga kusut. Dan di sisi kanan terdapat sebuah kubus Rubik yang tergantung pada gagang pintu, yang artinya dia sudah mencoba untuk pergi dari situasi ini. Akan tetapi yang muncul hanyalah masalah atau sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Dan ini disimbolisasikan lewat sebuah kubus Rubik. Dalam konteks lukisan ini, simbol tersebut mengisyaratkan atau menjadi simbol konflik psikologis yang belum terselesaikan. Pada akhirnya, setelah kita memahami sebagian makna dan juga maksud yang ingin disampaikan oleh sang seniman, ilustrasi ini memperlihatkan kepada kita bahwa seseorang yang dikelilingi kasih sayang dan dukungan bisa berdampak negatif ke individu itu sendiri. Sesuatu yang mengikat dan sepenuhnya tidak bisa dipahami oleh orang di sekitarnya. Dan ikatan yang dimaksud sebagai kasih sayang bisa menjadi sebuah tekanan batin tanpa disadari. Bahkan
semua hal yang terlihat hangat bisa menjadi akar dari sebuah masalah yang dialami oleh seseorang. Karya ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap ikatan akan selalu terdapat dilema batin yang seringkali dialami dan juga susah untuk dilepaskan. Mati enggan, hidup pun susah. Apakah kiasan tersebut terdengar cocok untuk menggambarkan situasi seperti ini? Dan apakah ini yang disebut dengan terjebak oleh kasih sayang? Bagaimana menurut kalian?